Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-23. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelech bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelech menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelech, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelech bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, "Memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah pada aku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman." Niat jahat apabila terus didengarkan dan diikuti, maka akan semakin sulit untuk dikendalikan. Saul menjadi contoh manusia yang sudah kehilangan kendali atas pikiran maupun niat jahat di dalam dirinya. Pada renungan beberapa hari yang lalu kita sudah melihat bagaimana roh jahat menguasai Saul akibat ketiadaan relasi yang intim antara dirinya dengan Tuhan. Dan sekarang kita melihat bahwa Saul sudah benar-benar menyerahkan dirinya untuk dikuasai oleh pikiran dan niatan jahat tersebut. Saul sudah tidak dapat lagi berpikiran secara jernih, objektif, dan tepat guna. Kebenciannya dan niatnya untuk membunuh Daud sudah begitu meliputi pikiran dan hati Saul, sehingga ia tidak hanya membuat keputusan yang membahayakan nyawa Daud, tetapi juga orang-orang yang tidak berkonflik dengan dirinya. Bahkan pada perikop ini kita melihat keputusan Saul yang juga dapat membawa dampak buruk bagi dirinya sebagai raja. Hal ini terbukti dengan pembangkangan para pegawai kerajaan yang tidak mau mengangkat pedang untuk membunuh Imam Ahimelech beserta keluarganya. Dalam perspektif politik, pembangkangan tersebut tentu menjadi sebuah indikator rapuhnya dampak dan kuasa Saul sebagai seorang raja di mata para pegawai dan rakyatnya. Dan semua itu adalah hasil dari ketidakmampuannya dalam menguasai diri. Sahabat Alkitab, hari ini kita melihat bagaimana pikiran dan niatan jahat akan semakin bertumbuh di dalam diri seorang manusia. Pikiran dan niatan jahat akan menjadi jerat yang menghancurkan pertimbangan, perspektif, dan sikap seorang manusia. Semua itu akan terjadi jika yang bersangkutan terus memberikan ruang dan menuruti segala pikiran tersebut. Itulah sebabnya kita perlu cermat dan peka terhadap segala pikiran serta niatan yang muncul di dalam diri sendiri. Semua itu dapat kita lakukan hanya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap umat percaya tidak dapat melepaskan dirinya dari firman Tuhan. Jika ia ingin dimampukan untuk melawan pikiran dan niatan jahat yang selalu siap sedia menjerat dirinya. Jadi,
Tetaplah pertahankan firman Tuhan dan jadikanlah itu sebagai elemen penting dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami tidak akan mampu untuk mengendalikan diri kami, mengendalikan pikiran kami, bahkan niatan jahat yang entah sadar maupun tanpa sadar telah menggoda kami. Tolonglah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami selalu rindu akan firman-Mu, kami selalu komitmen untuk mendengarkan dan selalu berupaya untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan semua itu hanya akan terjadi dengan bimbingan dari Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon kepadamu. Amin.